Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani dengan NIM 2022-214. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus dengan judul Perundungan Anak SD di Jepara. Inti permasalahannya, terjadi dugaan perundungan terhadap seorang siswa SD di Jepara yang videonya viral di media sosial seperti Twitter. Dalam videonya, terlihat korban dikelilingi oleh teman-temannya, tangannya dipegang dan dipukul oleh siswa lain. Orang tua korban telah mengadukan ke sekolah. Sekolah menyebutkan peristiwa itu hanya salah paham dan telah diselesaikan secara damai serta akan melakukan pembinaan menyeluruh. Masalah hukumnya yang pertama, tindakan kekerasan fisik terhadap anak yang dikualifikasikan sebagai perundungan atau bullying. Yang kedua, penanganan yang dinilai tidak maksimal karena hanya diselesaikan secara kewargaan oleh pihak sekolah tanpa saksi atau upaya hukum. Yang ketiga, video viral di media sosial dapat berdampak terhadap kondisi psikologis korban dan pelaku. Legal standing yang A, korban yaitu anak yang mengalami kekerasan memiliki hak perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 54 tentang perlindungan anak yang berbunyi anak-anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik dan atau psikis, kejahatan seksual, dan perbuatan lainnya yang mengarah pada kekerasan dan diskriminasi. Yang B, pelaku atau anak-anak masuk dalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum, tetap harus diproses dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Yang C, sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan berkewajiban menjamin perlindungan terhadap peserta didik dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila lalai sesuai dengan pasal 9 dan pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak. Analisis hukum dan dasar hukum unsur tindak kekerasan terhadap anak dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi setiap seorang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Yang selanjutnya ada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi setiap seorang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Penyelesaian yang dapat diambil yang pertama upaya non-litigasi atau restoratif justice berdasarkan pasal 5 Undang-Undang SPPA mengutamakan pendekatan kewargaan, pembinaan, mediasi penal, dan penghindaran stigma dengan langkah cara sebagai berikut. Yang pertama, mediasi antara orang tua, korban, dan pelaku. Selanjutnya ada pemberian konseling kepada korban dan pelaku. Yang terakhir ada sekolah wajib menyusun program pencegahan bullying seperti workshop dan pelatihan karakter. Yang kedua, upaya administratif dan disipliner. Dinas Pendidikan Jepara dapat mengeluarkan kebijakan pembinaan menyeluruh bagi seluruh sekolah dengan mengimplementasikan SOP penanganan kekerasan berbasis Permendikbud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Yang ketiga ada upaya litigasi jika diperlukan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka orang tua korban dapat melaporkan ke yang pertama kepolisian atau unit PPA, yang kedua ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Namun proses hukum terhadap anak perlu tetap memperhatikan yang pertama disversi atau wajib diupayakan dalam setiap tahap peradilan sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang SPPA. Yang kedua ada pendekatan rehabilitatif bukan retributif. Yang terakhir ada kesimpulan, perkara ini menyangkut hak anak untuk bebas dari kekerasan di lingkungan sekolah walaupun sudah diselesaikan secara kewargaan. Negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan dan pembinaan yang layak. Sekolah dan dinas pendidikan wajib bertindak secara serius agar kasus serupa tidak terulang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.